Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kita Recording in kuliah pada progress. siang hari ini. Ya, jadi nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan setelah nanti presentasi ini selesai. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, sebelum kita mulai untuk presentasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke. Jadi langsung saja mungkin kepada Angel untuk share screen terkait dengan bahan paparannya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan akar. Mungkin sharing bisa 30 sampai 40 menit. Silahkan. Nanti mau yang lainnya diperhatikan, nanti ketika ada diskusi silahkan disampaikan kepada Angelin. Gitu. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya terdapat di dalam tanah. Akar ini mempunyai bagian-bagian tertentu dan juga mempunyai bentuk sistem akar yang bermacam-macam. Akar berfungsi sebagai tempat melekatnya tanaman pada tanah, sebagai organ penyimpan, serta sebagai penyerap dan penghantar air, serta mineral penting dari dalam tanah. Proses-proses ini bervariasi tergantung pada air dan mineral yang berada di tanah, tanaman, dan tanah. Pertumbuhan akar terjadi dari perluasan sel-sel yang baru berkembang akibat pembelahan sel-sel meristematik yang terletak di belakang tudung akar. Pematangan dan diferensiasi sel memanjang menghasilkan perkembangan jaringan khusus untuk mengangkut air dan nutrisi ke bagian tanaman lainnya. Dengan suatu pengecualian utama, pola umum pertumbuhan dan perkembangan akar pada dasarnya sama untuk semua spesies tanaman. Akan tetapi morfologi sistem akar yang dihasilkan sangat beragam dengan spesies, kultivar, dan bahkan karakteristik spesifik. Pengecualian dari kesamaan yang tidak mendasar adalah perkembangan jaringan pembuluh darah sekunder pada tanaman dikotil, tetapi tidak pada tanaman monokotil. Pertumbuhan akar dimulai dengan tahap pertama aktivitas dalam embrio dan berlanjut hingga setelah kematian tunas. Pemanjangan radikula seringkali menandakan tanda-tanda awal perkecambahan. Pada spesies yang tidak memiliki radikula, akar seminalis biasanya bertindak sebagai radikula pengganti. Saat akar pertama ini atau yang memanjang, ia akan menghilangkan rambut akar dan dalam 2 hingga 3 hari, cabang lateral pertama mulai berkembang di pangkalnya. Dan dalam arah apopetal bergantung pada spesies atau karakteristik kultivar. Akar seminalis mulai muncul dari embrio atau benih dalam 1 atau 2 hari pertama dalam arah apopetal, di mana pada gambar ini merupakan skema sistem perakaran kedua yang menunjukkan akar tunggang, akar basal, akar lateral, akar adnexa, hipokotil, kotiledon,
dan bintil. Kemudian pada gambar 2 ini merupakan skema sistem akar pada jagung yang menunjukkan akar tunggang, dihipokotil, koliotil, akar lateral, akar petualang, dan ozile. Mana pada tanaman digotil akar pertama atau akar primer ini akar tunggang dan akar seminalis mengalami perkembangan pembuluh darah sekunder. Akibatnya akar ini membesar di pangkalnya, membentuk banyak elemen metasilum akhir, dan dengan demikian meningkatnya kapasitas untuk mengangkut air dan mineral serta zat-zat lain ke pucuk. Ketika akar-akar ini membesar, mereka membentuk struktur karakteristik sistem akar yang matang, di mana ini menghasilkan sistem akar yang sangat dramatis pada pohon dewasa. Sebaliknya pada tanaman monokotil ini memiliki akar yang tidak memiliki perkembangan pembuluh darah sekunder. Hal ini membatasi kapasitas pergerakan air pada sistem vaskular yang awalnya dikembangkan oleh akar. Pada rumput-rumputan yang paling kita kenal ada jagung, ada gandum, padi, itu tanaman memulai akar adventif dari simpul atas tanaman. Akar seminalis berkembang dari apa yang disebut sebagai simpul koleoptilar atau hipokotil pada digotil. Sedangkan akar adventif berkembang dari simpul batang atau jaringan dan akar lainnya. Akar adventif pada rumput-rumputan ini dimulai dari nodus dengan akar berdiameter lebih besar yang berkembang pada nodus pembentuk akar bagian atas. Pada jagung, akar adventif ini seringkali berdiameter hingga 1 cm. Karena pola akar adventif yang semakin besar dan semakin besar seiring dengan bertambahnya tinggi tanaman, dan pola panjangan luas mencirikan pola sistem perakaran yang matang pada tanaman ini. Jika karakteristik temporal dari suatu lokasi diketahui, misalnya pada temperatur musiman, curah hujan, dan pola pengairan, maka pola perkembangan ini bisa menjadikan tanaman. Mana kombinasi akar tunggang, seminal, dan adventif ini membentuk apa yang disebut sistem akar aksil. Akar lateral yang berkembang dari akar ketiak merupakan sistem akar sekunder yang akan dibahas nanti. Diameter akar lateral pada tanaman monokotil ditentukan oleh ukuran akar induk. Akar lateral yang lebih besar memiliki cabang-cabangnya sendiri. Terkadang juga menghasilkan partikel bercabang dengan urutan keempat dan kelima atau lebih. Akar lateral memiliki berbagai bentuk dan bentuknya juga berbeda. Kemudian pada tumbuhan digotil, akar basal dan akar tunggang ini terus bertumbuh diameternya, dan oleh karena itu dalam kapasitas transportasi air, awal akar lateral juga menunjukkan perkembangan sekunder yang signifikan. Mana perkembangan seperti ini mengurangi kebutuhan akan akar tambahan pada sebagian besar tanaman spesies digotil, menghasilkan akar yang matang, sistem yang dapat dijadikan sebagai sistem root primer yang diperluas. Di sisi lain, sistem akar monokotil ini mendominasi semua sistem sekunder. Ini tabel ini menunjukkan kumpulan dari beberapa terminologi dan sebuah terminologi yang disarankan yang secara umum sesuai dengan konvensi penamaan historis. Dated root, basal, lateral, adventitious. Kemudian ini Herman mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman karena sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan eksternal melalui jalur transduksi sinyal yang kompleks, yang particularnya membentuk jaringan interaksi yang kompleks, di mana pada beberapa kelas hormon ini telah dilaporkan dan aktivitasnya bergantung pada biosintesis, transportasi, konjugasi, akumulasi dalam vakuola, dan degradasi. Namun aktivitas suatu hormon juga bergantung pada interaksinya dengan hormon lain. Terdapat interaksi kompleks antara hormon-hormon yang
mengatur biosintesis, transportasi, atau fungsi sinyalnya. Meskipun beberapa hormon memiliki fungsi yang tumpang tindih atau berlawanan, akar tanaman juga merupakan sistem yang sangat berguna untuk mempelajari peran kompleks hormon tanaman dalam pengendalian perkembangan tanaman. Di mana pertumbuhan sel normal dan morfogenesis dihasilkan dari modulasi proliferasi sel dan pemanjangan sel yang terpadu, yang pada gilirannya merespon dan memberikan umpan balik terhadap kombinasi kompleks rangsangan lingkungan dan endogen. Karena hormon adalah rangsangan endogen utama dalam perkembangan tanaman yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dalam konsentrasi kecil. Hormon tumbuhan ini adalah zat kecil yang terbentuk secara alami dengan sifat dan struktur kimia yang sangat beragam. Senyawa ini mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman sebagai respon terhadap rangsangan lingkungan eksternal melalui jalur transduksi sinyal yang kompleks, yang pada gilirannya menunjukkan regulasi umpan balik jaringan yang mengendalikan diferensiasi dan proliferasi sel. Aktivitas hormon tertentu bergantung pada biosintesis, transportasi, konjugasi, akumulasi, dan dalam vakuola dan degradasi. Semua hormon mengatur beberapa proses secara independen, dan dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa terdapat interaksi kompleks antar hormon yang mengatur fungsi biosintesis, transportasi, atau sinyal, meskipun pada beberapa hormon memiliki fungsi tumpang tindih atau berlawanan. Pada gambar ini, bagian konvokal pemanjang dari ujung akar Arabidopsis yang menunjukkan 2 dari 3 zona akar, di mana ada zona proliferasi atau MC ini yang mencakup relung sel induk dan zona tempat sel membelah secara aktif. Kemudian ada elongasi zone atau zona elongasi, di mana ini merupakan wilayah di mana sel berhenti membelah dan memanjang. Kemudian E ini epidermis, C ini cortex, EN ini endodermis, ST ini stele, COL ini columella. Ini tabel ini berisi rangkuman karakterisasi dari 6 hormon tumbuhan dan perannya selama perkembangan akar, di mana ini ada hormon auksin, sitokinin, giberelin, sinosteroid, etilen, dan asam absisat, di mana pada auksin ini tempat sintesis pada tumbuhnya ini pada meristem apikal pucuk dan daun muda. Kemudian untuk sitokinin ini tempat sintesisnya banyak terdapat pada jaringan yang sedang berkembang biak, seperti meristem apikal akar dan pucuk, terus daun muda, dan biji yang belum matang. Kemudian untuk hormon giberelin sendiri, tempat sintesis pada tumbuhannya ada pada jaringan yang tumbuh cepat, seperti ujung pucuk akar, bunga, dan biji yang sedang berkembang. Kemudian pada hormon sinosteroid ini, tempat sintesis pada tumbuhannya pada jaringan sistem pucuk apikal surbuksari. Kemudian untuk hormon etilen ini, tempat sintesis pada tumbuhannya ada pada daun, akar, pucuk, dan bunga. Dan untuk asam absisat ini di semua jaringan di sel parenkim pembuluh darah. Auksin sendiri terlibat di hampir semua tahap pertumbuhan dan perkembangan tanaman di semua organ. Bentuk auksin yang paling bioaktif pada tanaman adalah asam indoacetic acid atau IAA, yang disintesis di Arabidopsis melalui jalur yang bergantung pada triptofan dan tidak bergantung pada triptofan. Mirip dengan kebanyakan hormon, auksin dapat membentuk konjugat tidak aktif yang dapat berfungsi dalam penyimpanan IAA sebagai perantara dalam proses degradasi atau sebagai perlindungan terhadap degradasi oksidatif. Kemudian untuk sitokinin ini berperan dalam banyak aspek
pertumbuhan dan perkembangan tanaman, termasuk dominasi apikal, represi penuaan daun, diferensiasi sel akar, perkembangan jaringan pembuluh darah, respon patogen, mobilisasi nutrisi, perkecambahan biji, dan pemeliharaan sistem SAM. Sitokinin sendiri merupakan turunan dari adenin yang banyak terdapat pada jaringan yang sedang berkembang biak seperti meristem apikal pucuk, daun muda, dan biji yang belum menghasilkan. Kemudian untuk gibberellin ini merupakan pengatur penting berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman, termasuk perkecambahan biji, pemanjangan batang dan akar, perluasan daun, perkembangan bunga dan biji, di mana gibberellin ini disintesis dan bekerja terutama pada jaringan yang tumbuh dengan cepat, seperti pucuk dan ujung akar, serta bunga dan biji yang sedang berkembang. Kemudian untuk brasinosteroid ini adalah steroid yang penting untuk perkembangan normal tanaman dan berpartisipasi dalam regulasi pemanjangan sel, pembelahan sel, pembengkokan, perkembangan reproduksi dan pembuluh darah, morfogenesis, perkembangan akar, dan berbagai respon terhadap tanaman. Di mana kemudian untuk etilen ini merupakan senyawa volatil yang larut dalam lingkungan berair dan lipid dan berperan dalam pengaturan perkecambahan biji, pemanjangan sel, pematangan buah, penuaan daun, ketahanan terhadap patogen, pertumbuhan akar, dan bunga. Di mana etilen ini disintesis di semua organ tumbuhan termasuk daun, akar, bunga. Namun tingkat sintesis etilen tertinggi diamati pada jaringan meristematik. Kemudian untuk asam absisat ini merupakan hormon isoprenoid yang terlibat dalam pengaturan perkembangan benih dan dormansi serta respon tanaman terhadap berbagai tekanan lingkungan, terutama kekurangan air. Di mana hormon ini terdapat di semua jaringan tanaman mulai dari tunas apikal hingga ujung akar. Kemudian ini gambarnya merupakan gambar dari perkembangan fase perkembangan akar. Di mana pada tahap ini rangsangan mendorong perkecambahan benih dan pola pembelahan sel terbentuk di mana meristem apikal akar muncul untuk mengarahkan pembelahan dan pertumbuhan sel selama fase kemunculan meristem apikal. Dengan demikian, sel-sel pusat dengan identitas tertinggi dan tingkat diferensiasi sel terendah dapat diamati pada fase ini, di mana akar menunjukkan beragam bentuk dan fungsi yang meliputi akar halus, akar pionir, akar kasar, serapan, dan transportasi. Semakin banyak video menunjukkan bahwa umur mereka bergantung pada tahapan root apical meristem, mirip dengan regulasi shoot apical meristem dalam pengambilan gambar, di mana pada fase yang pertama itu various fase atau fase root apical meristem yang dimana setelah fusi gamet embrio mengalami pembelahan sel asimetris. Sel selama perkembangan awal, zona respon hormonal yang berbeda terbentuk pada embrio arabidopsis, membentuk pola pembelahan sel yang stabil dan menginduksi pertumbuhan pembuluh darah akar, sehingga flow fungsional sudah ada sebelum benih berkecambah. Menanggapi rangsangan yang memadai, benih berkecambah, dan ini masing-masing membentuk struktur dan terestrial tanaman. Kemudian ujung akar primernya hanya memperlihatkan kutikula pada tahap awal. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan sifat perkembangan dan fisiologis akar terjadi selama periode awal ini. Belakangan struktur ini ditemukan secara eksklusif di tubuh akar lateral pada fase fase root foraging.
yang secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa fase kemunculan root apical meristem ini ditandai dengan peningkatan laju pembelahan sel dan intensitas GC yang kuat. Tentunya termasuk akal untuk berasumsi bahwa berkurangnya serapan hara persatuan panjang akar terkait dengan tidak adanya cabang yang meningkatkan luas permukaan akar dan menampung pengangkutan hara. Selanjutnya akan mengalami peningkatan serapan unsur hara secara eksponensial yang kemungkinan besar timbul dari peningkatan status percabangan akar yang berkorelasi dengan ekspresi gen pengangkut unsur hara yang lebih tinggi dan diferensiasi lengkap silang dan floem sehingga memfasilitasi pengangkutan unsur hara ke tanaman. Kemudian yang kedua ini ada foraging fase, di mana transisi ke fase ini mengikuti pola diferensiasi sel yang progresif. Selama fase ini, struktur akar mulai berdiferensiasi, menampilkan segmen di luar akar, di mana akar ini mungkin mengeluarkan tonjolan sepanjang bidang memanjang yang seringkali bertepatan dengan munculnya akar lateral. Sedangkan dalam kasus lain, akar tambahan mungkin muncul pertama kali. Kemudian pada titik ini lapisan sel akar mungkin menunjukkan peningkatan variabilitas dan kompleksitas yang lebih besar dibandingkan pada tunas. Di mana persyaratan minimum mungkin diperlukan untuk menginduksi percabangan akar dan mendorong diferensiasi sel di zona akar tertentu. Kemudian ada fase yang ketiga ada senescence atau fase penuaan akar, yang dimana pada fase terakhir ini penuaan dapat diamati secara progresif di seluruh akar. Proliferasi dan diferensiasi sel menurun, sementara angka kematian sel meningkat, yang pada akhirnya mencapai puncak pada kematian tanaman. Dibandingkan dengan daun dan kelopak, sedikit yang diketahui tentang penuaan pada akar. Meskipun perubahan morfologi dan psikologi telah didokumentasikan, penting untuk disebutkan bahwa spesies abadi dapat hidup beberapa dekade, abad, atau bahkan ribuan tahun, dan oleh karena itu mungkin mengalami pembaharuan tahunan dan penghilangan struktur akar secara selektif. Karena tampaknya hanya ada sedikit hubungan antara waktu pergantian daun dan akar pada spesies tahunan atau abadi. Ada kemungkinan bahwa penuaan akar diatur secara independen dari program penuaan hidup. Hal ini berarti terjadinya fase perkembangan pada akar dengan cara yang spesifik pada spesies, di mana pertumbuhan meristem tak tentu yang ditemukan pada spesies ini menimbulkan keraguan apakah penuaan terjadi pada seluruh tingkat tanaman, meskipun penuaan seluler dan daun dapat terjadi secara bersamaan. Kemudian ini gambar jalur yang mendorong transisi fase perkembangan akar di Arabidopsis. Untuk yang ini jalur otonom yang tampaknya mendorong fase foraging, di mana faktor transkripsi mRNA MYB36 ini hanya ditemukan pada tipe sel tertentu, sedangkan protein MYB36 ini menginduksi gen untuk mendorong foraging. Demikian pula ekspresi pada PLP atau platella bervariasi di seluruh zona akar dan paling tinggi di sekitar sel induk akar, di mana pola metilasi DNA yang berbeda dapat mendorong aktivitas PLP maksimum. Dalam sel-sel ini RBR1 atau Retidoblastoma relate 1 ini dan SCR atau scarecrow mengatur sel di sekitar sel GC, mendorong pembentukan sel formatif de novo. Kemudian untuk yang B ini non-automous atau elemen bergerak yang
elemen yang bergerak di antara beragam tipe sel akar yang merupakan jalur non-autosomal. SHR atau akar pendek ini bergerak dari epidermis ke endodermis, di mana SHR mengaktifkan SCR untuk menginduksi pergerakan MIR 165166 yang pada gilirannya menekan ekspresi regulator diferensiasi sel untuk melepaskan fase foraging tadi. Kemudian untuk aktivitas dari Jackdaw atau JKD di sekitar sel KC membatasi pergerakan SHR dalam sel-sel ini, sedangkan ekspresi gen yang mengkode GL2, CPC, dan WER ini diatur oleh JKD sehingga mengakibatkan mobilitas ketiga gen ini ke sel-sel tersebut, menimbulkan epidermis. Secara keseluruhan, jaluran autonom ini menopang fase foraging, pembentukan jaringan pembuluh darah, dan pertumbuhan. Untuk yang C ini hormonal, hormon sangat penting untuk perkembangan organisme, dan jalur hormonal yang muncul mengatur fase perkembangan akar. Dengan demikian, gradien auksin dan sitokinin yang berlawanan mengatur pola proliferasi dan diferensiasi sel. Di ujung akar, tingkat auksin maksimum dengan jasmonat dapat menginduksi faktor transkripsi ERF19 atau ethylene response factor 109 yang pada gilirannya mengaktifkan sel KC untuk mendorong nasib sel induk, khususnya di sekitar ujung akar. Selanjutnya, auksin maksimum lokal pada sel perisikel mengaktifkan faktor transkripsi kelas 3 HD-ZIP atau homeodomain leucine zipper, dan peningkatan auksin HD-ZIP 3 ini menyebabkan perolehan identitas silem. Sebagai konsekuensinya, aktivitas dari ERF109 ini diregulasi di zona transisi sesuai dengan keseimbangan jasmonat dan auksin, sehingga menginduksi pembentukan akar lateral. Oleh karena itu, jalur hormonal tidak hanya mengatur tahap awal dan akhir fase foraging, tetapi juga memasuki fase penuaan. Pada gambar D ini periodik di mana akar mengandung sel-sel yang sangat bervariasi dalam bentuk ini dan memerlukan genetik yang kompleks untuk mengatur fase perkembangan, menunjukkan jalur periodik kondensasi faktor transkripsi atau ARF ini auksin respon faktor di sitoplasma. Tempat faktor tersebut diinaktivasi, membatasi respon auksin. Demikian pula kematian sel siklik pada sel epidermis di zona transisi menghasilkan induksi LR secara periodik. Sementara itu, protein genom pengatur lalu lintas vesikel ditekan oleh ARF GTP atau activating protein domain atau AGD3, dan kedua protein tersebut mengatur keseimbangan antara esterifikasi dan deesterifikasi yang mengarahkan pergantian esterifikasi pektin. Di zona osilasi ini melalui interaksi kompetitif antara genom dan AGD3 yang mengarah pada fungsi jam LR untuk mendorong fase pencarian akar. Secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa jalur periodik mengatur keseluruhan fase perkembangan akar dan dari awal hingga akhir perkembangan sel. Ini genetik, regulasi genetik dan molekuler dari perkembangan dan pertumbuhan akar, di mana sebagai organ kunci tanaman, akar memainkan peran penting dalam penyerapan nutrisi dan air, mendukung tanaman dan berinteraksi dengan mikroorganisme akar dan rhizosphere.
Akar juga merupakan organ penting untuk penyimpanan nutrisi dan energi pada beberapa spesies tanaman. Peran akar ini menjadikan penting dalam adaptasi terhadap pola cuaca ekstrim seperti kekeringan dan tekanan akibat banjir. Ini yang pertama ada regulasi molekuler inisiasi dan pengembangan akar, di mana itu ada 3, ada atlasgen yang terlibat dalam inisiasi dan pengembangan akar, regulasi molekuler inisiasi akar primer, regulasi molekuler inisiasi akar lateral, di mana pada atlasgen yang terlibat dalam inisiasi dan perkembangan akar ini, inisiasi dan pengembangan akar diatur oleh jaringan dan jalur persinyalan yang kompleks. Kemajuan penelitian dalam studi genom meningkatkan pemahaman kita tentang interaksi antar jaringan-jaringan ini. Lebih dari 22.000 gen dilokalisasi dalam peta global ekspresi gen di akar Arabidopsis dan 15 zona ekspresi gen berbeda dipetakan sesuai dengan jenis sel dan jaringan yang berbeda. Kemudian untuk regulasi molekuler inisiasi akar primer ini adalah organ pertama yang terlibat yang muncul dari benih yang berkecambah. Inisiasi akar dimulai pada embryogenesis dari sel suspensor ekstraembrionik tunggal di Arabidopsis. Setelah beberapa putaran ekspansi dan pembelahan, sel-sel suspensor menghasilkan C dan akhirnya berkembang menjadi meristem apikal akar dari akar primer. Meristem apikal akar berisi sekumpulan sel induk yang mengelilingi GJ. GJ penting untuk spesifikasi sel induk dan mempertahankan keadaan inisiasi sel induk yang tidak berdiferensiasi. Untuk yang ketiga ada regulasi molekuler inisiasi akar lateral, di mana dengan pertumbuhan dan perkembangan akar dari Arabidopsis ini, pada Arabidopsis dan dikotil lainnya, akar lateral bermula dari sel perisikel yang berdekatan dengan si kutub silem. Subset sel perisikel tertentu juga disebut sel pendiri membentuk primordia akar lateral. Kemudian regulasi RSA pada tumbuhan. Regulasi molekuler RSA pada tumbuhan, di mana RSA adalah konsep gabungan dan mengacu pada struktur seluruh organ bawah tanah suatu tumbuhan. Ini terutama mengacu pada struktur dan bentuk akar. Sebagai struktur sistem akar, RSA terutama mendefinisikan perakitan dan sifat-sifat segmen akar yang berbeda, yang menghubungkan dengan proses perkembangan akar seperti pemanjangan, arah, dan produksi akar baru. Sebagai bentuk sistem akar, RSA terutama mendefinisikan distribusi spasial akar dan fungsi utama sistem akar seperti penangkapan unsur hara, penyerapan air, dan pemanjangan tanaman. Kemudian respon RSA terhadap stres abiotik, di mana hasil panen sangat dibatasi oleh tekanan abiotik seperti kekeringan, salinitas, dan genangan air. Tumbuhan telah mengembangkan mekanisme adaptasi stres abiotik melalui seleksi alam dan keragaman fenotipik yang melimpah diperoleh selama evolusi tumbuhan. Sebagai organ penting yang tahan terhadap stres, akar juga menunjukkan variasi fenotipik yang besar sehingga menyebabkan resistensi yang berbeda terhadap cekaman abiotik. Ini merupakan salah satu contoh kasus penelitian dengan judul The bifasic root growth response to abscisic acid in Arabidopsis involves interacting with ethylene and auxin signaling pathway, yang dimana jurnal ini membahas tentang interaksi antara hormon-hormon tumbuhan seperti asam absisat, ethylene, dan auxin dalam mengatur pertumbuhan akar. Pertumbuhan tanaman dan produksi hasil seringkali dibatasi oleh tekanan abiotik dalam sistem pertanian. Sistem perakaran yang mampu menyerap air dan unsur hara dari tanaman secara efisien sangat penting bagi tumbuhan dan fungsi tanaman, terutama jika tanaman ingin mengakumulasi hasil ketika persediaan air dan unsur hara terbatas.
hormon tanaman merupakan pengatur penting pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di antaranya ada asam absisat yang telah dikenal sebagai hormon dan pengatur terhadap respon kekeringan tanaman. Asam absisat ini terakumulasi pada kondisi pengeringan tanah dan konsentrasi endogen pada tanaman dapat menjadi indikator ketersediaan air tanah. Yang secara umum asam absisat ini dikenal sebagai penghambat pertumbuhan tunas dan akar tanaman dalam kondisi air yang baik dan kondisi air yang baik. Kemudian untuk bahan dan metodenya, yang pertama ada tumbuhan yang dimana eksesi Arabidopsis thaliana ini tipe liar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Col 8 atau katalog European Arabidopsis Stock Center. Selain itu ada juga benih yang telah disterilkan permukaan disemai pada media padat yang mengandung media kemudian untuk pengukuran pertumbuhan akarnya, pertumbuhan akar primer dipantau selama 3-6 hari setelah bibit dipindahkan ke wadah pengakuan dengan menandai posisi ujung akar di dasar wadah dengan interval 24 atau 48 jam. Pada akhir setiap percobaan, ini dipindai alas datar dengan menggaris sebagai referensi gambar. Dianalisis secara semi manual menggunakan perangkat lunak Optimus Image Analysis untuk mengetahui panjang akar. Kemudian mikroskop konfokal ini setelah 3 hari perawatan asam absisat, bibit DR5 diwarnai selama 50 detik dengan 10 Propydium iodida, di mana fluoresensi GFP dan Propydium iodida ini kemudian dideteksi menggunakan mikroskop pemindai laser konfokal. Dan gambar-gambar tersebut ditumpangkan secara elektronik menggunakan perangkat lunak LSC Light. Kemudian untuk analisis datanya sendiri, menggunakan perangkat lunak statistik SPSS 21.0 yang digunakan untuk melakukan ANOVA satu arah atau 2 arah dengan uji post hoc 2K pada tingkat B kurang dari 0,05. Kemudian hasilnya mana pada gambar ini biosintesis pengaruh asam absisat eksogen terhadap pertumbuhan akar, perbandingan rinci efek berbagai konsentrasi dari asam absisat terhadap panjang akar dilakukan dengan memindahkan bibit Arabidopsis berumur 4 hari ke piring agar vertikal yang berisi 0 atau kontrol 0,11 dan 10 mikromili ABA dan mengukur pertambahan panjang akar secara berkala setiap hari selama 6 hari. Di mana hasilnya menunjukkan bahwa asam absisat 10 mikrometer ini menghambat pertumbuhan akar sekitar 40%, sedangkan ABA asam absisat 0,1 mikrometer ini merangsang pertumbuhan hampir 20% bila diukur selama periode 6 hari. Kemudian efek stimulasi ABA ini bertahan selama durasi perlakuan dan pada hari ke-6 akar tumbuh dengan kecepatan 30% lebih cepat dibandingkan kontrol pada gambar B ini. Tampaknya konsentrasi antara ABA yang digunakan
mendapati ambang batas transisi dari stimulasi ke penghambatan karena konsentrasi tersebut memiliki pengaruh yang kecil terhadap pemanjangan akar. Dalam percobaan berikutnya, konsentrasi ABA ini digunakan untuk mempelajari efek stimulasi dari konsentrasi ABA rendah dan konsentrasi lebih besar yang digunakan untuk mempelajari efek penghambatan ABA tinggi. Kemudian ini menyelidiki peran etilen dalam respon akar terhadap tinggi dan rendahnya konsentrasi ABA. Yang dimana sebelumnya telah diketahui bahwa efek penghambatan konsentrasi ABA yang tinggi pada pertumbuhan akar merupakan proses yang bergantung pada etilen. Untuk mengkonfirmasi temuan ini dalam kondisi percobaan ini, untuk menyelidiki apakah efek stimulasi dari konsentrasi ABA yang rendah juga bergantung pada etilen. Bibit diberi perlakuan dengan konsentrasi ABA yang berbeda dengan ada atau tidaknya AVG atau penghambat biosintesis etilen atau SDS penghambat persepsi etilen, di mana tingkat pemanjangan akar primer ditentukan selama periode perawatan 4 hari. Kemudian ini sebuah model keterlibatan etilen dan auksin dalam merespon pertumbuhan akar terhadap perlakuan ABA yang berbeda. Di mana dalam model tersebut ABA mengatur pertumbuhan akar melalui dua jalur berbeda. Di mana jalur yang pertama jalur stimulasi independen etilen yang beroperasi pada ABA rendah dan memerlukan pensinyalan auksin dan penghabisan auksin melalui pin 2 atau EIR1 dan jalur penghambatan yang bergantung. Yang kedua itu jalur penghambatan yang bergantung pada etilen yang beroperasi pada ABA tinggi. Etilen dan juga memerlukan pensinyalan auksin dan masuknya auksin melalui AUX1. Etilen mengatur pertumbuhan akar melalui auksin hilir didasarkan pada laporan bahwa mutan AUX1 ini menunjukkan pertumbuhan akar yang resisten. Kemudian hasil dalam penelitian ini memberikan bukti bahwa efek stimulasi konsentrasi ABA yang rendah pada pertumbuhan akar beroperasi melalui jalur yang tidak bergantung pada etilen dan memerlukan pensinyalan auksin dan transport auksin yang melalui jalur yang tidak bergantung pada etilen dan memerlukan pensinyalan auksin dan transport auksin oleh pembawa penghabisan auksin pin 2 atau EIR1 ini. Namun efek penghambatan yang terlihat pada konsentrasi ABA yang tinggi adalah melalui jalur yang bergantung pada etilen yang memerlukan pensinyalan auksin dan masuknya auksin melalui AUX1. Di mana menemukan etilen menghambat pemanjangan akar dengan merangsang biosintesis auksin dan transport auksin menuju zona pemanjangan akar. Etilen gagal mengaktifkan respon auksin dan menghambat pertumbuhan akar pada mutan yang cacat dalam persepsi auksin atau transport auksin basipetal. Kemudian di masa depan ini penting untuk menguji hipotesis bahwa jalur berbeda yang sama juga menjelaskan respon bifasik analog dari pertumbuhan akar terhadap tingkat defisit air yang berbeda. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak Nur Hadi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi, terima kasih Angelin telah menyampaikan materinya terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan akar. Jadi memang dari pemaparan dari Angelin ini tadi sebenarnya sudah mencakup materi terkait ini, terkait akar gitu. Nah, kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya proses yang terlibat di dalam perkembangan ataupun pertumbuhan akar itu sangat bergantung pada mekanisme-mekanisme yang secara hormonal, ya kan tadi
Nah, ada yang interaksinya dia memang secara sinergis, ada yang interaksinya secara antagonis. Tadi yang terakhir, poin terakhir tadi terlihat bahwasanya interaksi antara ABA, auksin, kemudian juga ada etilen. Nah, dalam stimulasi pertumbuhan akar itu sebenarnya yang memang menjadi kunci akar itu bisa tumbuh seperti itu dan juga berkembang. Di mana di sana ada gen-gen yang terlibat. Nah, ada yang mungkin yang terkenal itu ada PIN, ada PIN. Nah, ini ada PIN. Nah, ini yang paling terkenal nih gen PIN. Ini juga gen PIN ini juga dia berperan di dalam proses pertumbuhan akar lateral juga. Nanti bisa dicari juga gitu. Jadi ini memang ya mekanismenya seperti ini yang terjadi dalam pertumbuhan akar. Oke, selanjutnya kita buka mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan dari teman-temannya nanti silahkan Angel menanggapi sebelum nanti dari saya ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terkait kuliah PPT ini. Oke, mungkin sepertinya nggak ada. Udah mungkin saya ingin sedikit mungkin mengomentari ya nanti PPT yang akan nanti Angelin store ke kami untuk nanti dikumpulkan sebagai bentuk UAS, pengganti UASnya. Nah, mungkin pada beberapa slide, secara teknis tulisannya terlalu padat, ya kan? Jadi tidak terlihat mana sih sebenarnya poin-poin yang ingin disampaikan, gitu. Ya sebenarnya menulis padat seperti itu juga kurang efektif ketika kita mau mempresentasikan. Lebih baik dituliskan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek, terus kemudian bagian yang dirasa penting atau kalimat yang dirasa penting itu bisa di-highlight. Ya kan? Bisa dikasih warna yang berbeda. Seperti itu. Itu nggak apa-apa. Nanti itu berarti menunjukkan kepada audiens, oh bahwa poin penting dari bantayang yang sedang saya paparkan itu ini. Gitu. Yang pertama nanti mohon diperbaiki. Kemudian dari sisi penggunaan mekanisme-mekanisme untuk membantu presentasi untuk menjelaskan sudah lumayan, itu sudah bagus. Kemudian juga mungkin yang terakhir, mungkin ini karena presentasi online ya, mungkin alangkah lebih baiknya kalau untuk kita sebagai presenter itu juga memainkan kursor atau menunjukkan lebih optimum. Jadi tidak terkesan ya audiens itu kita minta untuk mendengarkan saja seperti itu. Tapi lebih baik kita juga tunjukkan. Apalagi kalau kita sedang menjelaskan suatu proses, suatu bagian kayak gitu. Itu alangkah lebih baiknya itu dengan memanfaatkan kursor seperti itu. Itu mungkin untuk masukan presentasi dari Angelin dan mungkin juga bisa diadopsi untuk teman-temannya yang belum kebagian presentasi itu. Nah, mungkin dari saya sudah cukup. Dari Angelin silahkan bisa ditutup. Ada sedikit info dari saya. Baik, terima kasih atas masukan dan sarannya Pak Tur. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sebenarnya kan kuliah kita hari ini itu adalah presenternya dua awalnya, ya kan? Awalnya dua yaitu satu Dian. Tapi memang Dian itu dijadwal sebenarnya itu adalah minggu depan.
Oke, minggu depan itu tanggal merah pasang tanggal 9. Nah, ini saya tanyakan ke kalian. Nah, ini sudah ada di PPT yang saya kirimkan dulu. Nah, silakan didiskusikan kuliahnya untuk presentasi jadwalnya Dian, tetap kita laksanakan di tanggal merah itu, tanggal 9, atau kita undur di tanggal 11, tapi hari Sabtu itu. Nah, tetap di minggu depan, silakan. Itu untuk presentasinya Dian. Silakan nanti didiskusikan, nanti Afif, silakan nanti menyampaikan ke saya ya, hasil diskusinya. Tanggal 9 atau tanggal 10. Kalau jadwal aslinya kan tanggal 9. Karena memang tanggal merah dan hari keagamaan kan. Nah, itu ya sebenarnya kita libur. Tapi saya lihat di sini kan Muslim semua kan. Nah, jadi kita sempatkan waktu sebentar, ya nggak apa-apa kalau mau pagi gitu, kita geser nanti. Silakan nanti. Nah, kalau mau digeser Sabtu ya ayo gitu. Nah, pada prinsipnya nanti kita tinggal pertemuan di tanggal 16. Tanggal 16 nanti kemungkinan besar juga online. Nah, karena pas bertepatan saya berada di Makassar. Nah, jadi bertepatan ya mohon maaf. Jadi pas bertepatan saya berada di Makassar itu selama 1 minggu. Oke, itu mungkin nanti tolong diinfokan ke saya melalui Afif. Kemudian yang kedua, eh, mungkin ini lebih ke sifatnya saya ingin menanyakan terkait mini project dari kalian. Nah, ini kan dari minggu kemarin kita briefing, kemudian